Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu gimana caranya sembuh dengan pikiran positif. Apakah benar dengan kita memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, itu kita bisa sembuh dari penyakit apapun, bahkan mungkin sakit kanker? Pengen tahu jawabannya dan kenapa kok bisa? Dan kalau tidak bisa, kenapa nggak bisa? Simak jawabannya sampai selesai. Kita akan bahas tuntas gimana sembuh dengan pikiran positif. Nah, ternyata di kehidupan sehari-hari kita selalu mendapati yang namanya stres. Stres itu ada 3 macam, yaitu stres fisik. Misalkan kita kena trauma, ya misalkan kena paku, itu juga disebut stres fisik gitu. Kecelakaan, jatuh dari motor, ketabrakan atau apa, cedera, jatuh, dan macam-macam, itu namanya stres fisik. Itu bikin kita terluka. Ada juga stres kimia yang selalu kita alami tapi kadang kita tidak sadari. Misalkan kita kena racun, pestisida, polusi di udara, kemudian virus, ya bakteri yang selalu ada di mana aja. Kemudian kita mungkin mabuk, ya misalkan karena minum alkohol dengan sengaja atau tidak sengaja atau kurang nutrisi. Bahkan kita misalkan tidak sengaja misalkan makan makanan yang kita anggap aman, misalkan makanan kemasan, sasetan yang diberi pengawet, itu juga merupakan stres yang bisa melukai tubuh kita. Yang stresnya itu dalam bentuk kimia atau stres kimia. Atau kita minum obat pilek deh, obat flu gitu misalnya. Itu juga sebenarnya stres kimia. Ada perlukaan yang terjadi di tubuh kita pada sel-sel kita. Nah, tapi itu disebut stres fisik dan stres kimia. Dan jarang orang menyebutnya stres, padahal sama-sama stres. Nah, sering orang sebut dengan stres itu ketika stresnya emosional. Misalkan kita terjadi tragedi keluarga, kecelakaan, masalah keuangan. Tapi bukan kecelakaannya, tapi memikirkan apa yang terjadi kalau misalkan kehilangan orang yang dicintai. Kemudian masalah keuangan, misalkan dikejar-kejar utang atau kekurangan uang, menjadi orang tua tunggal, dan sebagainya. Nah, ternyata mau stres itu emosional, mau itu stres kimia atau stres fisik, semua menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Nah, gangguan itu menyebabkan keseimbangan tubuh kita terganggu. Padahal tubuh kita sebenarnya punya satu mekanisme yang namanya keseimbangan, punya kapasitas alami untuk kembali ke keseimbangan. Misalkan tadi kena luka atau kena stres misalkan fisik, itu tubuh kita dengan secara alami bisa menyembuhkan sendiri lukanya. Nah, itu diatur oleh sistem saraf otonom. Misalkan kita sesek, maka kita akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dengan bernafas dengan lebih cepat dan dalam. Nah, itu terjadi secara otomatis karena dilakukan oleh sistem saraf bawah sadar atau saraf otonom kita. Kerjanya otomatis. Contohnya, selain itu juga mengatur kadar gula darah. Misalkan ketika kita makan, gula darahnya tinggi, maka insulin secara otomatis akan naik untuk menurunkan gula darah. Kemudian hormon-hormon lainnya, tekanan darah, enzim pencernaan, dan fungsi-fungsi penting lainnya semua diatur oleh sistem saraf otonom, termasuk nafas kita saat kita tidak sadar, kemudian denyut jantung kita, saluran cerna kita yang bisa bekerja secara otomatis, itu juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Fungsinya dia memperbaiki dan meregenerasi tubuh. Ya, jadi kalau misalkan kita keracunan makanan, stres kimia, maka tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan dengan muntah atau dengan buang air besar, dengan diare. Itu sebenarnya adalah alami untuk mengembalikan tubuh ke sistem keseimbangan. Nah, stres itu mengganggu keseimbangan, mau stres fisik, stres kimia, maupun stres psikologis atau stres emosional. Nah, kalau stresnya terus-menerus, itu bisa menyebabkan titik keseimbangannya geser dari misalkan di tengah jadi agak ke kanan atau agak ke kiri. Nah, ini yang terjadi. Kalau stres kimia atau stres fisik, kita bisa hindari. Misalkan habis kita kena paku, ya pasti kita cabut pakunya. Ya, atau pakunya kita singkirkan, kita bersihkan, kita jahit. Ya, itu kita singkirkan trauma fisiknya. Trauma kimia juga gitu. Misalkan kita keracunan atau apa, racunnya kita singkirkan dan kita lakukan detoksifikasi. Tapi gimana dengan stres emosional? Stres emosional itu bisa terus-menerus. Misalkan kita lagi ada ditagih utang. Ditagih utang itu terus-menerus, atau pusing mikirin keuangan keluarga, itu juga terus-menerus, ya, nggak bisa dihilangin sebelum masalahnya selesai. Selesai masalahnya, nanti datang lagi stres yang baru. Nah, itulah sifatnya stres emosional. Nah, ternyata 75-90% orang ke dokter atau ke layanan primer itu karena
berkaitan dengan stres. Jadi marah, benci, frustasi, cemas, putus asa, dan seringkali dipicu oleh pikiran atau kenangan. Jadi pikiran memikirkan masa depan, takut ini, takut itu, atau kenangan masa lalu, ya, merasa menyesal dan sebagainya, membuat tubuh jadi tidak seimbang. Tadi masalah hormon dan lain-lain. Ternyata pikiran dan tubuh itu berhubungan erat. Jadi hormon stres jangka panjang memicu respon genetik. Jadi kalau misalkan kita ada gen kanker atau gen diabetes, itu kita tidak akan timbul kanker atau diabetes kecuali stres kita dalam jangka panjang akan mempercepat ekspresi gen tersebut menyebabkan penyakit. Jadi misalkan kenapa tidak semua orang punya gen diabetes menjadi diabetes, itu selain karena ada stres fisik atau stres kimia, misalkan makan gula berlebihan, karbohidrat berlebihan. Nah, kalau ada stres emosional atau stres psikologis, itu akan jauh lebih cepat. Ya, pikiran bisa membuat sakit. Intinya gitu. Jadi tidak semua orang punya gen diabetes. Misalnya kita sekeluarga punya gen diabetes, tapi tidak semua jadi diabetes. Kenapa? Karena level stresnya berbeda. Semakin tinggi level stres kita, semakin mungkin untuk keluar penyakit. Jadi pikiran bisa membuat sakit. Nah, tapi kabar baiknya, kebaliknya juga bisa terjadi. Pikiran bisa membuat sehat. Kalau bisa bikin sakit, berarti kebalikannya juga bisa. Nah, ternyata memang bisa gitu. Caranya adalah satu, dengan memutus siklus stres. Selama stresnya masih ada, stres emosionalnya masih ada, kita tidak akan bisa mengembalikan tadi keseimbangan ke titik awal. Karena tubuh kita secara alami akan mengembalikan kesehatan kita ke titik awal. Misalkan tensinya naik, tubuh kita akan berusaha untuk menurunkan tensi tersebut secara otomatis. Tapi kalau kita tetap stres, punya stres emosional, itu tensinya tidak akan turun. Gula darah juga gitu, gula darah naik, maka insulin akan berusaha untuk menurunkan gula darah kita. Nah, tapi kalau stres emosional kita tidak dihilangkan, stresnya masih ada, itu gulanya tidak akan mau turun. Kita minum obat gula, turun, tapi habis itu naik lagi, turun, naik lagi, gitu. Terus nggak selesai-selesai. Itulah yang terjadi. Nah, gimana caranya supaya tubuh bisa mengembalikan keseimbangan secara alami? Caranya adalah dengan memutus kecanduan kita terhadap pikiran dan emosi yang negatif. Jadi stresnya diturunin, nanti tubuhnya bisa mengembalikan keseimbangan atau homeostasis ke level yang seharusnya. Jadi gitu, misalkan tensinya tinggi, stresnya di stop, tensinya akan turun dengan otomatis. Jadi Anda tidak perlu minum obat lagi sebenarnya. Ya, ketika Anda satu, gaya hidup dikendalikan, dua, stresnya diputus. Nah, caranya gimana? Sulit memang, karena banyak orang itu sudah merasa kecanduan dengan pikiran negatif. Dok, saya nggak bisa dok kalau disuruh mikir positif. Ya, karena tubuh juga sudah terbiasa sehingga sulit untuk berubah. Nah, gimana caranya? Latihan. Semua bisa asal kita mau belajar dan mau berlatih. Gimana mengatur fokus dan melatih emosi positif. Nah, dengan kita terus melatih emosi yang positif menyebabkan peningkatan kesehatan yang signifikan. Banyak kejadian tensi bandel, nggak mau turun-turun, udah pakai obat segala macam, tidak bisa turun-turun kecuali stresnya diatasin. Ya, nah yang paling sulit itu biasanya adalah ketika harus menghadapi kenyataan. Misalkan apa yang paling Anda khawatirkan, paling Anda takutkan? Takut miskin, takut sakit, takut tua, takut apa lagi? Nah, ketika Anda semakin menghindari kenyataan, maka stres emosional tidak akan hilang. Tapi ketika Anda berani menghadapi realita kenyataan, biasanya stres itu akan menurun. Jadi misalkan apa yang paling takutin dari nggak punya uang, takut miskin. Nanti kalau miskin gimana? Ya, itu kenyataan. Andaikan terjadi miskin, apa yang akan saya lakukan? Saya kecewa banget gini. Tapi ketika kita berani untuk mengeksplor pikiran kita sendiri, itu biasanya akan mulai menurun stresnya. Jadi langkah praktis untuk sembuh sebenarnya tidak perlu mikir yang aneh-aneh atau mikir positif atau meditasi yang panjang, nggak perlu sebenarnya. Yang penting adalah dengan satu, melatih pikiran kita untuk berhenti berpikir negatif. Ya, terus gimana caranya? Dengan yang nomor satu paling terbukti adalah dengan melatih rasa syukur, bersyukur. Kemudian nomor 2 yang terbaik adalah latihan pernapasan. Jadi fokus pikirannya ke pernapasan. Yang ketiga dengan memupuk emosi positif. Jadi coba deh melatih rasa syukur dalam beberapa hari ke depan. 3 hari atau 4 hari. Kenapa? Karena dari penelitian, ya dengan kita bersyukur setiap hari selama 4 hari, itu meningkatkan respon imun kita, meningkatkan kekuatan
imunitas kita. Diketahui bahwa imunoglobulin A, salah satu komponen dalam sistem imun, itu bisa diukur gitu ya. Ternyata dengan kita 4 hari berturut-turut selalu merasa bersyukur, terima kasih Tuhan, alhamdulillah ya Allah saya bisa begini. 3 hal setiap hari selama 4 hari itu bisa meningkatkan imunoglobulin A kita sebanyak 50%. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa praktekkan sendiri di rumah. Lihat apa dampaknya terhadap tekanan darah, terhadap kestabilan gula darah, kemudian tidur Anda, dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Energi Anda mungkin nanti meningkat, muka jadi lebih berseri-seri, lebih bahagia. Kita coba 4 hari ke depan, 3 hal ditulis, apa yang Anda syukuri setiap hari, ya, selama 4 hari ke depan, berturut-turut ya, kita lihat apa dampaknya terhadap diri kita. Nah, dari penelitian katanya meningkatkan imunitas, kesehatan, tekanan darah baik, gula darah jadi lebih stabil, ya, denyut jantung juga lebih stabil, ya, tidur lebih nyenyak dan sebagainya. Tapi kita nggak percaya sebelum kita buktikan. Nah, kita coba bareng-bareng. Nanti silakan hasilnya tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.